Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tete kelas 2B. Bertemu lagi dengan Bu Wati. Minggu ini kita sudah masuk ke subtema 3, yaitu tugasku sebagai umat beragama. Ibu tanya nih, kita memiliki agama tidak? Tentu saja memiliki agama. Agama kita apa yo? Agama Islam. Allahu Akbar. Kalau di Indonesia ternyata tidak hanya agama Islam, ada yang agamanya Kristen, agamanya Hindu, dan lainnya. Kira-kira teman kalian atau tetangga kalian ada yang beragama beda tidak? Walaupun ada teman kalian yang berbeda agama, kita harus tetap rukun dan tidak boleh memusuhinya. Ayo lebih jelasnya lagi, Ibu akan mengajarkan kalian di materi ini. Kalian perhatikan ya. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa dahulu, persiapkan buku paket dan alat tulisnya. Oke, kita belajar. Let's go. Nah, kalian sekarang buka halaman 83. Di sini ada teks dan Ibu akan bacakan. Kalian dengarkan, oke? Tugas utama beragama. Sebagai umat beragama, kita harus menjalankan ajaran agama. Nah, kalau di kita agama Islam, kalau di agama kita agama Islam, kita harus sholat, zakat, bersedekah, dan lainnya. Kita juga harus menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh agama. Ayo, apa yang dilarang oleh agama kita, agama Islam? Tidak boleh berantem, tidak boleh melewati sholat, tidak boleh malas belajar, dan lainnya. Berdoa adalah salah satu ajaran agama. Nah, di Islam juga kita berdoa kan? Kita beribadah di tempat ibadah agama kita. Kalau agama kita, agama Islam di mana? Di masjid. Tahukah kamu apa saja nama-nama tempat ibadah umat beragama di Indonesia? Ayo kita pelajari. Nah, sekarang kalian buka halaman 90. Lihat pada gambar, ibu guru menjelaskan umat beragama harus hidup rukun. Nah, di sini ada tulisannya, ibu bacakan ya. Guru menceritakan bahwa di Indonesia ada beberapa macam agama yang dianut. Setiap umat beragama menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Semua umat beragama harus hidup berdampingan. Hidup berdampingan itu artinya hidup bersama-sama, saling bergotong royong, saling membantu, seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau umat beragama hidup rukun? Tentu saja hidup menjadi damai dan tentram karena hidup rukun. Apa yang terjadi kalau umat beragama tidak rukun? Tentu saja hidup kita akan kacau, penuh pertengkaran, berantem, saling meledek. Seperti itu kalau tidak rukun dengan umat agama lain. Nah, sekarang lihat di bawahnya ada tugas menulis. Apakah kamu pernah punya teman yang berlain agama denganmu? Jika pernah, ayo tuliskan pengalamanmu berteman dengannya. Kalau kalian mempunyai teman yang berbeda agama, kalian tulis ya. Apakah kalian bermain dengan damai dan menyenangkan atau malah suka berantem dengan teman yang berbeda agama? Kalian ceritakan di sini. Tetapi kalau kalian tidak punya dan tidak pernah, kalian tidak usah menulisnya. Nanti ibu akan melihat tulisan kalian saat tatap muka, oke? Sekarang kalian buka di halaman 91. Di sini ada cerita. Ibu bacakan, oke? Persahabatan Ino dan Fandi. Ino dan Fandi berteman baik. Mereka sering bermain bersama. Seperti sore ini mereka ingin bermain sepeda. Namun Ino harus sholat dulu di masjid. Fandi dengan sabar menunggu Ino sholat. Fandi tidak keberatan harus menunggu Ino. Ino juga bersikap sama terhadap Fandi. Pada hari Minggu, Ino dan Fandi akan mengerjakan tugas. Ino bersedia menunggu Fandi sepulang dari gereja. Itulah Ino dan Fandi. Meskipun berbeda, mereka selalu bersama. Mereka saling menghargai. Kini aku tahu kita harus saling menghargai dalam perbedaan.
Nah, sekarang tugas yang di bawahnya. Lihat, berikan tanda centang pernyataan yang sesuai cerita di atas. Dan berikan tanda silang pernyataan yang tidak sesuai cerita di atas. Cerita yang tadi Ibu bacakan tadi. Yo, nomor 1. Ino dan Fandi berteman baik. Benar atau tidak? Tentu saja benar. Kita checklist centang. Nomor 2. Ino dan Fandi menyukai permainan bola basket. Bola basket apakah benar ada di cerita? Tentu saja tidak, kita silang. Nomor 3. Ino dan Fandi jarang bermain bersama. Ah, masa di cerita mereka bermain bersama? Berarti ini silang juga. Nomor 4. Fandi dengan sabar menunggu Ino sholat. Benar atau tidak? Tentu saja benar. Dan nomor 5, Ino dan Fandi saling menghargai. Ini benar tidak? Tentu saja benar. Kita centang. Nah, sekarang buka halaman 100. Di sini ada, kini aku tahu. Kita beribadah di tempat ibadah. Ada bermacam-macam tempat ibadah. Tahukah kamu macam-macam tempat ibadah? Ayo, ada masjid untuk kita umat Islam, gereja untuk umat Kristen, lalu pura untuk umat Hindu, wihara untuk umat Buddha, dan kelenteng untuk umat Konghucu. Setiap tempat ibadah memiliki ciri masing-masing. Ciri-ciri itu tampak pada bentuk bangunan yang berbeda. Dengan ciri-ciri itu, rumah ibadah dapat dengan mudah dikenali. Nah, sekarang kalian buka halaman 93. Di sini ada pertanyaan dan soal. Ibu bacakan. Dalam bergaul dengan teman berbeda agama, tentu ada perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Nomor 1. Menolak berteman. Ini boleh atau tidak boleh? Tentu saja tidak boleh. Kita harus saling berteman dengan siapa saja, walaupun mereka berbeda agama. Kita boleh saja berteman, asal kita tidak mengikuti ajaran agama mereka. Kita harus tetap Islam. Nomor 2, mau diajak bermain ke rumah. Kalau ini boleh. Kita boleh bermain di rumah teman kita yang berbeda agama. Kita juga boleh mengajak teman kita ke rumah kita. Nomor 3, beribadah bersama. Tentu saja ini tidak boleh. Kalau bermain bersama itu boleh, tapi kalau beribadah bersama itu tidak boleh. Karena kita umat Islam berbeda cara beragamanya dengan agama lain. Kita tempat ibadahnya saja di masjid. Kalau mereka kan beda, ada yang di gereja, ada yang di wihara dan lainnya. Kita tidak boleh menyamakan agama kita dengan agama yang lainnya. Oke, kalian mengerti? Nomor 4, menengok saat sakit. Ini boleh. Kalau teman kita yang berbeda agama itu sakit, kita boleh tetap menjenguk mereka. Kan itu termasuk hidup rukun dengan teman. Nomor 5, mengejek cara beribadahnya. Nah, ini tidak boleh, namanya tidak menghargai. Dan kita juga tidak boleh mengejek orang lain. Saling mengejek itu bukan hidup rukun. Kita harus menghargai agama teman kita yang berbeda, agar kita saling hidup rukun dengan teman atau tetangga kita yang berbeda agama. Alhamdulillah, itulah materi dari Ibu hari ini tentang tugas kita sebagai umat beragama. Agama di Indonesia itu ada 5, tidak hanya agama Islam. Jadi, apabila kalau ada teman atau tetangga kita yang memiliki agama yang berbeda dengan kita harus tetap hidup rukun. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh menolak untuk berteman, harus tetap berteman, lalu harus saling tolong menolong. Dan jangan lupa, kalian walaupun memiliki teman yang berbeda agama,
tidak boleh menyamakan agama kita dengan agama mereka. Kalau hanya berteman atau bermain, kita tetap boleh. Tetapi kalau cara beribadah dan berdoa, kita tetap harus Islam dengan cara Islam. Karena cara berdoa dan beribadah kita dengan mereka itu berbeda, tidak boleh disamakan. Semoga kalian mengerti ya untuk materi kali ini. Oke, cukup sekian dari Bu Wati kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.